Baik. Bagaimana pembelajaran daring selama 1 bulan ini bersama edukasi? Pembelajaran daring selama 1 bulan ini semuanya berjalan dengan tepat sesuai dengan jadwal. Kemudian yang agak kelilitan itu adalah bahwa di 1 bulan ini banyak tugas yang bersifat kelompok. Maka kami harus berkolaborasi dengan teman-teman lain untuk menyelesaikan tugas kelompok itu yang cukup melelahkan. Tapi sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Apresiasi Ya. dan terima kasih sudah Terima kasih. selesai melaksanakan pembelajaran daring sudah 3 bulan. Sekarang kita masuk ke bulan yang keempat dan kelima. Jadi tujuan pendampingan individu 4 ini adalah evaluasi pengembangan proses pembelajaran dengan fokus pendampingannya pada observasi kelas Bapak nanti untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi keseluruhan itu akan dinilai dengan format penilaian. Untuk pembelajaran di kelas nanti itu Bapak mengajar nanti di kelas berapa? Di kelas 8E. Kelas 8E, mata pelajaran pendidikan agama. Ya. Materi yang Pak ajarkan apa? Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah. Ada berapa tujuan pembelajaran? Ada 7. 7. Untuk 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Kira-kira Bapak sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran? Ya, saya sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran dengan materi pembelajaran yang saya buat dalam PowerPoint. Yang nanti saya akan presentasikan dalam pembelajaran itu. Ya, anak-anak dipermudah untuk memahami proses pembelajaran. Jadi dengan menggunakan PowerPoint. Ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk tujuan pembelajaran ini? Itu pertama menyadarkan siswa tentang makna sebuah janji, baik itu janji yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia maupun janji yang dibuat antara sesama manusia. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu supaya peserta didik itu sadar akan makna janji baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Strategi, kira-kira strategi apa yang Bapak mau siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Selain yang saya lihat di RPP ada video pembelajaran, kira-kira apa lagi? Strategi yang saya buat itu adalah anak-anak dirangsang untuk mengungkapkan pengalaman mereka dengan menggali tentang potensi yang ada di dalam mereka sendiri. Selain saya mengantar mereka dengan video pembelajaran dalam RPP yang saya tampilkan, tetapi saya membiarkan waktu dan ruang untuk anak sendiri mengungkapkan pengalaman mereka tentang arti atau makna sebuah janji. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan arti dan makna dari janji. Kira-kira alat dan bahan apa yang Bapak butuhkan di kelas? Pertama itu adalah perangkat pembelajaran itu sendiri. Yang kedua itu Infokus, kemudian laptop, kemudian gambar kerja peserta didik, buku pegangan siswa, rangkuman bahan ajar dari guru, berupa modul pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, janji Yesus itu, kira-kira metode atau model pembelajaran yang bagaimana yang Pak rancang? Yang saya rancang itu metode berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini nampak dalam proses diskusi yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasinya di proses.
Kira-kira untuk mendukung atau mensukseskan ini siapa saja yang Pak John bisa minta bantuan? Dalam mensukseskan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini, saya berkonsultasi dengan pimpinan sebuah sekolah untuk memberikan ruang dan waktu saya untuk bisa melaksanakan ini, lalu menyampaikan tentang proses observasi yang akan terjadi, memberi gambaran kepada pimpinan. Kemudian dukungan dari rekan-rekan guru sebagai teman sejawat yang mendukung saya dalam proses mengikuti kurikulum ini. Kemudian dukungan dari ibu pengajar praktik yang selalu mendampingi dan memberi masukan dalam proses perbuatan atau pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi itu percakapan kita praobservasi. Selanjutnya nanti kita ke kelas untuk melanjutkan dengan observasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah pasti. Terima kasih. Pada siang hari ini Ibu datang ke sini untuk mengobservasi pembelajaran yang akan Pak lakukan di kelas. Ya, jadi sebentar anak-anak ikut pembelajaran itu dengan serius. Waktu berikut Pak akan beri kesempatan kepada Ibu untuk mengenalkan diri dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ada yang lapar? Ya. Semangat, Ya. Seperti yang Pak John sampaikan tadi, hari ini akan ada observasi seperti si akademik mata pelajaran pendidikan agama selama 2 jam pelajaran. Dan ini berhubungan dengan tugas pendidikannya Pak John, sehingga Ibu bertugas untuk mengobservasi, bukan menilai, mengobservasi, sehingga harapannya anak-anak semua bisa aktif mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Bisa ya? Siap, bisa. Sekarang duduk yang nyaman. Bisa duduk yang nyaman? Tegak. Tangan senyaman mungkin. Siap mengikuti pelajarannya? Siap. Ibu Maria Paulina Yunia mengajar di SMA Negeri 1 Momere. Sekarang ini bertugas sebagai pendampingnya. Siap, bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kamu semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak minta Nia untuk mengantar kita dalam doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya, mari kita menyiapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Terangilah akal budi dan hati kami sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu, Yesus Kristus, sebagai pemenuhan janjimu untuk
menyelamatkan kami. Demi kelurahan namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nia yang sudah menghantar kita dalam doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Agustina Julio Lera. Hadir Pak. Afrianus Naga. Hadir Pak. Elias Dama. Hadir Pak. Nona Lewar. Hadir Pak. Cristiano Nicola Dehamo. Hadir Pak. Erwin Dates. Hadir Pak. Angela Merici. Hadir Pak. Maria Octavia. Hadir Pak. Stevenia Loru. Hadir Pak. Yuniarti. Hadir Pak. Ajiju. Siba. Hadir Pak. Novianus Ati. Hadir Pak. Stanislaus Carolus. Hadir Pak. Angelino Rivaldo. Hadir Pak. Yohanes Octavianus. Hadir Pak. Revan Padrepio. Valentino Saren. Hadir Pak. Oke, bagus. Hadir semua ya hari ini. Oke. Baik anak-anak. Masih semangat? Baik. Kita semangatkan dulu, kita ice breaking. Sebentar, kamu ikut yang Pak contohkan. Tepuk semangat ya. Semangat. Ha. Ha. Semangat. Ya, bisa? Bisa. Biar lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ha. Ha. Semangat. Bagus. Pada pembelajaran ini, anak-anak, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui berdoa, peserta didik dapat mengimani pribadi Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia yang patut disyukuri. Yang kedua, melalui pengenalan diri, peserta didik dapat bersikap jujur dan peduli pada sesama agar kehadirannya dapat dirasakan sebagai wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Yang keempat, dengan bercerita, peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman memberi janji kepada orang lain. Yang kelima, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan maksud daripada orang memberikan janji. Dan yang keenam, melalui membaca kitab suci, Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, peserta didik dapat menuliskan 3 konsekuensi atas sebuah janji. Dan yang terakhir, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menguraikan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Baik, ini adalah materi kita pada hari ini tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Setelah pada minggu yang kemarin kita membahas tentang pribadi Yesus Kristus. Berikut alur pembelajaran yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Kita sudah membuka dengan kegiatan pembuka itu doa, lalu Pak melakukan absen. Kemudian Pak akan membacakan kesepakatan kelas, kemudian tujuan pembelajaran, alur pembelajaran dan pertanyaan tematik. Kita masuk ke bagian inti. Nanti kalian akan Pak bagikan ke dalam kelompok diskusi. Kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi, lalu pendalaman kitab suci, kemudian penemuan akhir, lalu bagian terakhir itu bagian penutup, refleksi, pemberian tugas dan doa penutup. Ini adalah alur pembelajaran yang kita akan lalui pada pagi hari ini.
Baik, kita lihat kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati selama ini dalam pembelajaran. Yang pertama, memberi salam kepada guru. Alexa baca kesepakatan kelas selanjutnya. Kedua, Mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan aktif. Meninggalkan kelas seizin guru. Memakai seragam sesuai ketentuan. Bertutur kata sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Menjaga dan merawat seluruh barang milik pribadi atau sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Menjalani hubungan baik antara sesama teman. bagus. Ada yang mau ditambahkan lagi pada pembelajaran kali ini? Atau sudah pas? Yovin? Pas atau? Oke, pas. Baik, kita ini kesepakatan kelas yang kita sudah jalankan selama ini dalam proses pembelajaran. Dan kesepakatan ini tetap kita pertahankan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, Pak akan bertanya kepada kalian, pernahkah Anda menyatakan janji kepada orang lain? Saya menyatakan janji kepada Bapak dan Mama saya untuk belajar dengan sungguh agar saya bisa juara. Oke, bagus. Tepuk tangan. Dia pernah berjanji kepada Bapak dan Mamanya supaya dia bisa juara kelas. Itu alasannya kenapa sampai kamu membuat janji? Saya berjanji untuk membuat orang tua saya percaya pada saya. Bagus, supaya percaya kepada kamu. Bagus anak-anak. Mengapa janji itu mudah kita ucapkan? Yovin, Untuk buat orang percaya. untuk buat orang percaya. Ya. Kita tahu bahwa janji ketika dua orang saling berjanji itu untuk membangkitkan kepercayaan. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana jika janji itu tidak ditepati? Siapa bisa jawab? Dewi, Ika. Orang yang kita janji akan merasa kecewa, ya, karena kita sudah melakukan penipuan. Perasaan apa lagi yang lain? Dewi, sakit hati, kecewa, sakit hati, apa lagi? Sedih, ya. Bisa juga muncul rasa benci, ya, karena janji ketika kita melakukan antara dua orang, maka janji itu harus ditepati, ya, harus ditepati. Jika tidak ditepati, maka akan membawa kekecewaan, sedih, sakit hati, atau kebencian bahkan. Sehingga sebuah janji berkonsekuensi, kita harus menepatinya. Dan ketika kita menepatinya, maka akan mencapai kepada satu kebahagiaan, baik kepada orang yang membuat janji maupun yang berjanji itu sendiri. Baik, materi kita pada hari ini kita berbicara tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Untuk menghantar kalian memahami tentang Yesus pemenuhan janji Allah, Pak akan memberikan kalian untuk menonton video ini tentang janji, makna sebuah janji. Silakan menikmati video ini.
sesuatu sama kamu. Iya, kenapa? Aku kayaknya bakal ninggalin kamu deh untuk 3 bulan terakhir ini. Aku ada mutasi ke Bandung. Tapi kamu gak ninggalin aku selamanya kan? Ya enggak lah. Nanti kan kita bisa komunikasi lah tuh. Tapi jaga diri kamu baik-baik ya, jangan selingkuh. Udah lama kan? Enggak kok, baru sih. Emang pacar kamu kemana? Enggak kok, dia lagi ke Bandung 3 bulan. Jadi aku bisa dong temenin kamu selama 3 bulan. Si Bagas ada nggak ya? Langsung ke rumahnya aja deh. Ku yang tak pernah bisa Andri, lupakan dirinya. Lebih baik aku marah, aku sakit, aku kecewa karena kejujuranmu, daripada aku tersenyum karena kebohonganmu. Namun Aku nggak nyangka kamu bisa ngelakuin ini semua. Ya aku anggap semuanya itu baik-baik saja. Ternyata teman sendiri yang nusuk gue dari belakang. Maafkan aku menduakan cintamu berasa hatiku, tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergelir di sampingmu. Maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Untuk kelompok, silakan. Kelompok. Rapatkan meja. Kalian semua sudah menonton video tadi kan? Dalam kelompok kalian lihat pertanyaan itu, jawab pertanyaan itu berdasarkan video yang tayangkan tadi. Silakan berdiskusi bagaimana pendapat kalian berkaitan dengan video pembelajaran yang apa kesan dari cerita tersebut? Apa itu janji menurut cerita atau video yang kalian nonton tadi? Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Bagaimana hasilnya?
apa akibatnya daripada suatu janji? Perasaan apa yang muncul? Baik, kalian sudah baca tuh, sudah nonton toh? Sekarang dalam kelompok, pertanyaan yang pertama, apa kesan dari cerita tersebut? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok mana? Oke, silakan. Saya merasa terharu karena janji yang dibuat ternyata membawa konsekuensi yang berat apabila tidak ditepati. Terharu, ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Yang merasa terharu karena janji itu tidak tepati membawa kepada kekecewaan. Baik, apa itu janji? Menurut video yang kalian nonton tadi, kelompok mana yang oh masih dari kelompok 1, bagus. Melalui video yang kami tonton adalah kesanggupan dari sang wanita untuk setia kepada sang pria. Ketidaksanggupan kesetiaan untuk dari sang wanita terhadap sang pria. Benar tidak kelompok yang lain? Tadi itu yang tidak setia itu laki-laki itu perempuan. Ya. Si wanita tidak setia atas janji yang sudah dibuat antara dia dan pasangannya. Ya. Bagus. Yang ketiga, apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Tidak. Tidak, benar. Bagaimana hasil dari perjanjian mereka tadi? Hubungan percintaan menjadi rusak dari video yang ditonton. Hubungan pertemanan jadi rusak. Hubungan pertemanan, hubungan percintaan menjadi rusak kan? Iya. Kamu lihat aja laki-laki dari mana ekspresinya? Perasaan apa yang muncul dari itu? Sakit hati? Sedih, benci, ya. Jadi janji menjadi sesuatu yang mahal, ya. Yang dari video ini kita bisa menyaksikan bahwa janji itu harus ditepati ketika kita mengungkapkan atau kita ucapkan kepada orang lain, kita harus tepati. Ya. Dalam pengalaman hidup setiap hari antara kalian dengan teman-teman, kalian sering berbuat janji. Ya, toh? Siapa yang tidak pernah berjanji? Semua sudah sebut janji, toh? Karena itu janji itu kepada orang tua, janji kepada teman. Baik, untuk lebih mendalami tentang janji, kita perlu melihat dan Pak akan menegaskan bahwa dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya karena rasa cinta. Seperti dari cerita tadi itu, janji dibuat karena rasa cinta, rasa tanggung jawab. Misalnya karena ingin membuktikan dan menciptakan kebahagiaan, ingin mewujudkan cita-cita. Janji diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang dijanjikan. Oleh karena itu, janji anak-anak harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji memang dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan, ya. Perjuangan dan pengorbanan. Baik, untuk lebih mendalami tentang makna janji, sekarang kita masuk ke dalam apa yang dikatakan Tuhan tentang janji. Kita masuk
ke dalam teks kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Siapa yang bisa pakai teman-teman untuk membaca teks ini? Nia, oke, bagus Nia. Bisa baca Nia? Bisa, oke. Kita sambil membaca ini ada di dalam buku kan? Ada Pak. Iya. Sambil mengikuti Nia baca dari tampilan presentasi ini, boleh Nia, silakan. Nia. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang engkau memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala tanah dan di antara segala binatang hutan. Dengan permulaan engkau akan menjalar dan debu. Tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan berturunnya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tubuhnya." Baik, terima kasih kepada Nia. Kamu sudah mendengarkan teks kitab Kejadian. Baik, teks yang berikut yang berbicara juga tentang perjanjian itu Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 11. Alexa bisa baca? Oke, Alexa silakan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertandaan dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertandaan sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Alexa. Dua teks ini berbicara tentang janji. Untuk mendalami teks kitab suci Kejadian dan kitab Yesaya ini, kalian sudah bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, di tangan kalian sudah ada lembar kerja peserta didik. Berdasarkan lembar kerja peserta didik itu, silakan kalian menjawab sambil mendalami kedua teks kitab suci yang sudah dibaca oleh kedua teman tadi.
Silakan dalam kelompok menjawab pertanyaan yang Mas berbagi itu. Satu orang menulis jawaban serta kita presentasikan secara berkelompok. Bagian kelompok ini Pak sudah bagikan sesuai dengan kalian punya tingkat kemampuan yang Pak sudah ikuti selama ini, sehingga kelompok terbentuk seperti ini. Silakan satu orang menulis, yang tidak mengerti boleh bertanya kepada Pak Guru dalam proses menjawab. Setiap orang memberikan pendapat. Menit ya, beri waktu untuk kamu menjawab. Kurang pahami, baca kembali dalam buku pegangan siswa. Jelasnya pertanyaan. Jelas Pak. Jelas, oke, silakan.
Maksud dari tiru saja ini dibuat berbeda. Bagaimana? Ada kesulitan? Jangan goyang meja, jangan goyang meja. Getar-getar nih layar HP. Dewi punya kelompok level berapa? Terus. Ada yang kurang pahami tentang pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Pak Guru. Dalam menjawab ini boleh melihat kembali ke buku pegangan siswa.
Sudah anak-anak? Belum? Sudah Pak. Orang butuh estetik gambarnya bagus. Sudah? Sudah? Sekarang kita setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja peserta didik atas pendalaman kitab suci, kesempatan untuk mempresentasikan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok nomor satu. Nah, kelompoknya Dewi ya nanti ya. Kelompoknya Dewi. Oke. Kita yang lain sebentar mendengarkan dari kelompok lain. Nomor 2 dari kelompok mana? Yovin. Kelompok kamu. Oke. Nah, kelompok nomor 3. Kamu boleh. 4. Nah, kamu. Baik. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Dari grup mana yang paling mengesankan bagimu? Dari grup mana? Dari grup mana? Yang paling mengesankan? Dewi? Kamu belum menjawab ini? Sudah? Oh, dalam lembar langsung tanya tentang arti. Oke, ini misalnya cepat. Baik. Nah, ini Pak tayangkan teks perikop. Kita lihat dalam kitab Kejadian. Ayat berapa yang perikop atau ayat yang berbicara tentang janji? Ika. Baik, coba kamu baca itu teks itu. Baca. Ika baca. Kejadian pas 3 tadi. Atau lihat di sini di mana? Masih itu boleh. Silakan. Kita semua mendengarkan. Ketika mereka mendengar penjelasan Tuhan Allah dan berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari itu, muncullah manusia dan
bahwa engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Tuhan yang kau tempatkan di sini, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perburulah engkau akan berjalan dan debu tanahlah akan engkau makan seluruh hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan akan menemukan kepadamu dan engkau akan menemukan Oke, tepuk tangan untuk kita. Benar ya? Yang dia bacakan tadi itu adalah perikop bagaimana dalam kisah itu, kejadian itu tuh Adam dan Hawa memakan buah terlarang, melanggar janji mereka kepada Tuhan bahwa tidak boleh makan buah dari pohon yang berada di tengah taman ini, ya. Ini melanggar janji. Kemudian dalam kitab Yesaya, oke. Ayat berapa? Ayat 7. Oke, coba baca. Tuhan telah berfirman kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau menggodai Tuhan. Lalu katalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dalam kitab Yesaya itu menggambarkan tentang janji Allah untuk mengutus putranya, ya, yang dikatakan Immanuel. Immanuel itu Tuhan beserta kita, ya. Tuhan beserta kita. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Jelaskan arti dan makna janji berdasarkan kitab Kejadian yang dibacakan oleh teman tadi. Oh, masih dari kelompok Inka, oke. janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau memikirkan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan. Sedangkan makna janji adalah rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain dan ingin mewujudkan sesuatu cita-cita. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Inka. Makna janji, ya. Janji itu adalah satu kesanggupan untuk melakukan, untuk menyatakan kepada orang yang kita janji. Bagus. Dari kelompok lain mungkin ada tanggapan terhadap jawaban dari kelompoknya Inka? Oh, kelompok 3. Oke, silakan. Kami menggambarkan sebuah makna janji kami tentang sebuah janji. Kamu gambar apa tentang janji? Sebuah janji. Apa ini gambarnya? Dua orang sahabat sedang berjanji. Oke, bagus. Dari kelompok mereka ini menegaskan tentang apa yang disampaikan oleh Inka. Mereka tampilkan dalam beberapa gambar ini tentang
Dua orang sahabat yang berjanji. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus. Ini adalah perbuatan janji ya antara dua orang. Oke. Bagus, kreatif, bagus. Nomor yang berikut. Jelaskanlah janji Allah sejak awal mula yang diungkapkan dalam Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Kelompoknya niat, oke. Pada Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu melalui tangan. Sejak awal mula dan manusia. Pada Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Sangat Samuel. Bagus, tepuk tangan untuk mereka sudah diskusi dan jawaban yang mereka berikan itu benar. Atau ada kelompok lain mau tanggapi? Atau ada berbeda jawaban dari kelompok 1? Ada yang kelompok berbeda? Tidak ada? Oke. Kita berlangkah ke pertanyaan yang berikut. Uraikanlah mengapa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Nah, kelompok sampai Yofi kan? Oke, silakan jawab. Karena Yesus datang sebagai pemenuhi dosa-dosa manusia pada saat keadaan manusia sangat memprihatinkan. Yesus dilihat sebagai pemenuh janji Allah karena menurut kelompok mereka ini, karena Yesus datang pada saat keadaan manusia sangat memprihatinkan, situasi kedosaan. Benar tidak ini? Benar. Atau ada yang jawabannya berbeda? Kelompoknya berbeda kamu? Sama. Ya, benar ya. Bahwa Yesus memenuhi janji Allah itu karena Yesus datang diutus oleh Bapa itu pada saat manusia mengalami situasi kedosaan. Dan Yesus sampai datang itu karena keprihatinan Allah atas situasi manusia. Allah menggenapi janjinya kepada manusia itu terbukti dalam diri Yesus. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Ceritakanlah sebuah pengalaman tidak ditepati janji dan bagaimana perasaan yang timbul. Oleh kelompoknya, semangat sekali, bagus. Kita tepuk dulu untuk kelompok ini. Oke, siapa yang mau cerita dari kelompok ini? Yofi mau cerita atau Alisa? Saya. Alisa mau cerita? Oke, Alisa silakan. Alisa ada pengalaman tentang tidak ditepati janji. Oke. Baik, silakan bercerita kepada teman-teman semua. Teman-teman kita mendengarkan Alisa. Silakan. Selamat siang teman-teman semua dulu. Dengar Alisa cerita. Siapa yang berjanji untuk beli sepeda, Alisa? Siapa yang janji kepada kamu? Bapak kan? Bapak janji untuk beli sepeda. Baik, ini pengalaman dari Alisa. Dia dijanjikan oleh bapaknya untuk beli sepeda, ternyata tidak beli. Dia merasa sangat sakit hati. Cerita pengalaman yang lain lagi. Oh, dari dia ke kelompok, silakan. Saya meminjam uang Melani sebesar Rp5.000 dan saya berjanji akan mengembalikannya besok. Namun saya tidak menepati janjinya untuk mengembalikannya.
Oke, ini dia punya pengalaman meminjam uang kepada Lani, lalu dijanjikan untuk dikembalikan besoknya, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi itu adalah Lani apa? Perasaan Lani bagaimana? Lalu merasa kecewa, marah dan sedih karena saya tidak mendapati dari situ. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk dia. Masih ada dari kelompok lain lagi? Oh, kelompoknya ini. Kelompok tiga nih. Dan pengalaman saya dan teman saya berjanji untuk selalu berada di sekolah yang sama. Akan tetapi dia tidak satu sekolah dengan saya. Perasaan saya adalah saya menjadi kecewa, marah karena dia tidak mengingkari janji yang dia sudah kepada saya. Oke, ini kita tepuk tangan dulu teman-teman. Ya. Janji antara dia dan temannya untuk satu sekolah yang sama. Ternyata temannya tidak menepati janjinya, tidak masuk di sekolah yang sama. Temanmu sekarang sekolah di mana, Nuna? Di SMA Frater. Jadi kamu merasa kecewa? Oke. Baik, kita tepuk tangan untuk semua pertanyaan yang kalian berikan. Baik, kalian sudah mendalami tentang arti janji dalam kitab suci. Tadi di awal tadi Pak menghantar kalian dengan video yang mengisahkan tentang satu pasang kekasih yang berjanji untuk setia. Ternyata sang wanita tidak setia. Lalu kita masuk ke dalam kitab Kejadian, itu Adam dan Hawa melanggar janji mereka kepada Allah untuk tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Kemudian pelanggaran janji itu terwujud di dalam kitab Yesaya, di mana Allah berjanji untuk mengutus putranya yang dilengkapi dengan kedatangan Yesus pada situasi kedosaan yang dialami manusia. Baik anak-anak, sekarang Pak akan memberikan pendalaman materi atas materi kita pada hari ini. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap suatu dosa yang melanda manusia. Itu kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 15. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk menaruh harapan keselamatan kepada Allah. Meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah tetap setia dengan janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan yang menjauh dari Allah, jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia menderita, hubungan dengan Allah terputus dan rusaknya hubungan dengan sesama. Sekalipun manusia menjauhnya dengan kebesaran kasih-Nya, Allah memandang manusia untuk kembali kepadanya. Peristiwa keselamatan ini kita lihat dalam kitab Yesaya tadi. Itu Allah, seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah berjanji untuk mengutus putranya, Immanuel. Singkatnya itu bahwa dari kedua kitab yang kita dalami tadi, itu yang pertama, Tuhan sangat prihatin dengan situasi manusia, dosa manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Yang kedua, janji Allah tersebut diungkapkan kembali dalam kitab Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 15.
Kemudian Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus sampai Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Baik, inilah penegasan dari Pak menjadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita lewati pada hari ini. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Silakan kamu mengambil posisi yang tenang, posisi yang enak. Hening sejenak. Sambil kamu merenungkan pertanyaan yang diberikan oleh Pak. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ini? Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini? Lalu berikan alasannya mengapa. Kemudian berdasarkan situasi hidup seperti sekarang ini, janji kamu kepada Tuhan itu apa? Yang ingin kamu jalankan berdasarkan pembelajaran yang kamu peroleh pada hari ini. Pak, beri waktu untuk hening 5 menit. Silakan. Hening sambil berpikir menjawab pertanyaan yang Pak tanyakan tadi. Baik, setelah kalian hening merefleksikan tentang proses pembelajaran yang telah kita lewati bersama pada pagi hari ini, sekarang Pak berikan kesempatan siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya berdasarkan pertanyaannya Pak berikan tadi. Ya, no, silakan. Buat orang percaya. Pertanyaan bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Alexa, silakan. Datang dalam kitab suci yang menunjukkan janji Allah akan hadirnya juru selamat antara lain Yesaya bab 7-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Baik, ini yang dijawab oleh Alexa ini perikop yang tersentuh bagi dia. Oke, tentang pemenuhan janji Allah. Dari kelompok berikut, kelompok 3, silakan. Perasaan saya pada pembelajaran hari ini saya sangat senang karena dapat mengetahui bagaimana rangkaian janji pada saya berbagi pada orang lain. Baik, tepuk tangan dulu untuk. Baik, perasaan dia senang, dia bisa memahami tentang makna janji. Oke. Yang berikut, pertanyaan yang terakhir itu, pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab oleh Alexa. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan situasi hidupmu sekarang, apa janji kalian kepada Tuhan?
kelompok yang sama? Ya, silakan. Akan menjadi anak yang baik, yang setia kepada semua ajaran seperti hidup penuh cinta kasih. Baik. Janji dari kelompok sebelah, kelompok 3 itu akan berjanji kepada Tuhan yang mereka akan buat itu menjadi anak yang baik. Yang sudah tentu mewakili kamu semua bahwa dengan mengikuti pembelajaran tentang janji Allah, niat hati yang dibangun di dalam diri itu adalah menjadi anak yang baik. Ada lagi yang mau dari kelompok ini? Oke. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, guru dan sesama. Bagus, tepuk tangan dulu. Rajin ke gereja, menjadi anak yang baik untuk orang tua, guru dan teman-teman, ya. Bagus. Baik, setelah kalian berefleksi atas 3 pertanyaan penuntut tadi, kita masuk ke bagian yang terakhir itu adalah Pak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tulis semua tugas, Bu. Buatkanlah sebuah cerita tentang peristiwa dalam hidupmu yang mengingkari janji kepada orang lain. Kalau tadi itu hanya 1-2 orang yang mewakili, menjadi tugas itu setiap kamu menceritakan pengalaman yang mengisahkan tentang mengingkari janji kepada orang lain. Buatlah sebuah cerita tentang pengalaman mengingkari janji. Sudah? Ya. Oke. Setelah kalian tulis PR ini nanti dikumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang. PR ini menjadi tugas mandiri yang harus dibuat masing-masing. Pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kami minta kepada Ika untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri, kita menutup kegiatan kita dengan doa. Selamat siang Pak Siang. John. Luar biasa tadi pembelajaran yang sudah terjadi di kelas. Anak-anak juga aktif, kemudian Pak John juga powerful untuk menyampaikannya itu. Kemudian hasil observasi saya sudah nampak ada budaya positifnya, ada PSE-nya juga ada, diferensiasi juga berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana perasaan Pak John setelah selesai? Perasaan saya senang bahwa antusias dari anak untuk mengikuti pembelajaran saya dalam alur pembelajaran yang saya rancang, anak bisa mengikuti. Walaupun dari segi anak SMP kemampuan berbahasa mereka masih agak kebangun, tetapi saya berbangga bahwa mereka berani untuk mengungkapkan pendapat dalam proses belajar. Kemudian kira-kira
kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang menjadi kekuatannya Pak John Dalam sebagai refleksi? kekuatan saya itu adalah yang pertama, saya menyiapkan proses pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Lalu saya berusaha untuk mencari sumber referensi yang memperkaya saya untuk mendalami materi tentang Yesus menjadi Allah. Saya berusaha untuk menggali dari buku-buku pegangan guru, lalu dari sumber-sumber lain, belajar dari internet tentang pembelajaran ini, dan membuat saya untuk menjadi lebih kaya referensi, sehingga dalam pembelajaran di kelas lebih berdinamika. Dari kegiatan awal, inti dan hasil penutup itu sudah berjalan dengan baik. Kira-kira menurut Pak John tadi ada yang kurang? Jika ada, kira-kira apa menurut? Yang tadi dalam proses menampilkan video tadi, bahwa agak sedikit gangguan berkaitan dengan itu teknis, sehingga anak ada kesannya menunggu, dan proses menunggu itu yang kadang-kadang menjenuhkan. Itu yang saya lihat. Kemudian mereka dalam itu saling tukar pikiran, saya selalu berusaha untuk mendekati mereka untuk menjelaskan ketika mereka kurang memahami, misalnya kurang memahami tadi. Itu saya selalu mendampingi proses. Ada lagi? Ya, kira-kira itu tadi yang saya bisa rasakan. Jadi berdasarkan hasil refleksi bahwa proses pembelajaran tadi itu ada kekurangan teknis, jadi ada menampilkan videonya ada telat, kemudian anak dalam kelompok kecil juga harus perlu didampingi untuk menjelaskan video. Kira-kira rencana tindakan apa supaya kekurangan yang tadi itu termasuk video dan pendampingan anak di setiap kelompok. Rencana yang saya akan buat ke depan itu adalah dalam pembelajaran saya harus mensimulasikan lebih dulu tentang persiapan yang saya sudah buat, sehingga kendala teknis yang terjadi macam tadi itu tidak akan terjadi lagi. Sehingga sebelum saya mengusahakan bahwa uji coba dulu di ruangan guru, kemudian baru dihantar ke kelas, sehingga ada kepastian bahwa hal-hal teknis itu bisa tidak, hal-hal teknis bisa tidak terjadi. Kemudian untuk pendampingan diskusi. Pendampingan diskusi tadi saya lakukan dari kelompok-kelompok, menjawab mereka punya kesulitan memahami pertanyaan, bagaimana menjawabnya, saya berusaha untuk mengarahkan mereka punya proses diskusi. Oke, demikian percakapan praobservasi setelah Bapak mengajar tadi. Sekali lagi siap. Terima kasih banyak sudah menyelesaikan ini. Kemudian untuk mengingatkan persiapan diri untuk P5 itu nanti video kalau tidak salah, mengajak teman yang ada, teman pakai apa saja, kemudian buat seperti ini, serta observasi dan pasca observasi. Oh, saya mengajar lagi. Teman itu yang mengajar, jadi Pak sebagai pembimbing, sebagai coach. Teman itu yang sebagai coach. Saya minta untuk mata pelajaran agama juga sebagai. Jadi yang seperti saya buat sekarang ini, nanti Pak di posisi saya, teman itu di posisi Pak. Mulai dari nanti sebentar dalam pembicaraan kita ketemu dengan Bapak Koresponden Ibu menyampaikan. Terus nanti juga diambil videonya. Jadi mulai dari RPP yang seperti kita buat ini. Nanti akan serumpun belajar. Serumpun atau yang mana sedang para senyaman.
Tidak sebaiknya saya kumpul dulu supaya lebih persiapan sampai. Nanti kan ada form penilaiannya ada di modul. Sudah ya? Terima kasih banyak Ibu. Kita ke Videonya saya edit dulu baru saya